Di sini sama juga ada 12 data. Kemudian kodenya sama menggunakan sama ya, tapi saya tidak akan rumus. Ini sudah ML01, Oke, sudah. Di sini saya akan merge and center dan work text dulu di bagian sini karena akan saya rapikan dulu tabelnya agar nanti itu gampang pada saat menginput gini ya formulanya. Oke, kemudian di sini saya akan border. Sudah seperti ini, sini saya akan besarkan. Kemudian kelompok juga. Bagian ini dulu, itu cukup besar. Nah, kemudian bagian rata-rata minimal dan maksimal ini saya akan samakan besarnya. Segini ya. Kemudian di bagian predikat capaian juga saya besarkan. Dan di bagian tindak lanjut. Nah, di sini itu saya merge and center dulu agar rapi. Pokoknya saya besarkan dan saya bold. Sebentar ya. Terus saya ulang buat. Oke. Oh. Oh iya. Ini itu dari sel A ya. Maaf saya lupa. Saya tidak memperhatikan. Oke, sudah. Kemudian di sini saya akan rubah ini menjadi latar tengah. Nah, di sini saya akan mulai mengunduh rumus. Oh ya, ini saya rapikan dulu, kemudian saya buat. Oke, sudah ya. Nah, yang pertama itu saya akan membuat rumus dari nama mata pelajaran. Nama mata pelajaran ini menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini rumusnya ini itu adalah untuk mencari data yang berbentuk vertikal atau memanjang. Oke, langsung saja. Yang pertama lookup value-nya adalah nomor, kemudian koma, kita pergi ke data mapel. Kita blok bagian sini, kemudian koma. Nah, cool index 6-nya ini itu artinya dari kolom keberapa kalian akan mengambil data. Nah, di sini saya akan mengambil data, nama mapel ya, berarti dari kolom 1, kedua, ketiga, berarti kolom ketiga. Kemudian koma, itu bisa menggunakan false atau lebih gampangnya itu menggunakan 0 seperti ini. Bentar. Nah, di sini sudah mau ya. Oke, sudah. Di sini sudah mau. Kemudian di bagian kelompok kita akan loncati dulu, kita ke bagian dulu. Sama juga menggunakan VLOOKUP sama, cuman kolomnya yang berbeda. Kolom 4 karena ini kolomnya ke-4. False-nya itu bisa menggunakan false atau 0 ya, sama saja. Oh, so. Otomatis. Oke, sudah ya. Kemudian saya akan mencari rata-rata dari, saya akan menambahkan rata-rata dari apa namanya tuh data ini. Itu saya menggunakan rumus lookup. Kenapa menggunakan lookup? Karena di bagian data nilai ini rata-ratanya itu berbentuk horizontal ya, atau melebar. Langsung saja lookup.
Untuk lookup value-nya kali ini saya menggunakan kode karena di bagian data nilai itu kode ya yang menjadi kata kuncinya juga. Koma, koma, itu table entry-nya kita blok dari bagian sini sampai bagian ini. Kemudian koma, row index 6-nya itu ke 22 ya, artinya ke apa namanya itu ke kolom ke baris 22. Koma false atau 0. Oke, bentar. Asa. Lookup kode. Oke, saya ulang aja ya. Lookup buka kurung koma koma 22 koma 0. Sudah mau? Oke, sebentar. Oke. Bentar ya. Saya akan up dulu. Saya akan ulang. Koma table entry-nya itu dari sini. Koma 22 koma false. Oh ya, di sini itu harus dikunci dulu ya menggunakan F4. Nah, ini juga. Coba bentar. Oh ya, bentar. Lookup. Oh, saya salah blok ya tadi. Kode ini koma dari sini sampai ke bawah. Nah, ini saya koma dulu ya. 22 koma 0. Nah, di sini saya kunci menggunakan F4. Di sini juga F4. Coba itu ini harusnya B1 ya. Oh, bener dah. Coba saya ulang dulu ya, ini ada kesalahan. Saya hapus dulu. Lookup kode koma dari sini sampai ke sini. Kemudian ini nah, koma nah indeksnya itu 22 koma 0. Nah, ini sudah mau ya. Lanjut ke bagian min sama juga menggunakan lookup. Ini koma table entry-nya sama seperti tadi, tapi bedanya ini itu baris ke 23 karena dia mencari min ya. 23,0 kurung. Nah, di sini saya juga sama akan kunci. Ini di bagian max juga sama. Lookup. Bedanya ini itu 24 karena max-nya itu dari 24 ya. Kemudian di sini koma 0 atau false. Coba kita enter. Nah, ini sudah mau ya di bagian rata-rata, minimal, dan maksimal. Selanjutnya itu saya akan membuat di bagian kelompok ya. Di bagian kelompok ini itu petunjuknya. Nah, di kolom kelompok merupakan panduan dari unsur. Unsur pertama A atau B dibaca dari sheet data mapel, itu kelompoknya itu artinya yang data bantu yang tadi kita buat ya. Kemudian muatan nasional atau muatan lokal jika huruf depannya KM. Kalau KM itu artinya muatan nasional, berarti kalau ML itu artinya muatan lokal.
digabungkan dengan tanda minus berarti kayak seumpamanya kalau ada A itu spasi minus muatan nasional kalau kodenya itu KM. Oke, langsung saja kita buat. Nah, ini itu menggunakan rumus if atau rumus logika ya. Ini rumusnya itu lumayan kompleks, jadi saya akan coba pelan-pelan ya agar nanti tidak ada kesalahan. Yang pertama tidak menggunakan langsung menggunakan if tapi menggunakan VLOOKUP dulu. VLOOKUP buka kurung, kemudian pilih nomor ini, kemudian koma, kita pergi ke data mapelnya itu di blok, kemudian koma, setelah itu koma 5 ya, koma 5, kemudian koma 0, kurung tutup, dan petik buka, spasi, strip, spasi, petik tutup. Kenapa saya tambahkan strip? Karena nanti itu kayak seperti panduan tadi, A, spasi, strip, spasi, muatan nasional atau muatan lokal. Kemudian dan, rumus if, kurung buka, rumus left, kurung buka lagi, rumus VLOOKUP, kurung buka, kemudian itu kita pergi ke sini, itu di blok lagi bagian sini, kemudian koma, kita pergi ke data mapel, blok lagi di bagian data mapel, kemudian setelah itu koma 2, koma 0 atau false, kemudian kurung tutup, koma 2, kurung tutup. Nah, kemudian sama dengan jika KM, jika KM berarti nanti hasilnya itu adalah muatan nasional. Kemudian koma muatan lokal. Kenapa saya tidak tambahkan lagi rumus if-nya? Karena itu kan cuma ada dua pilihan. Berarti selain KM pasti jawabannya itu ML kan. Kalau ada tiga atau lebih itu baru menggunakan pengulangan rumus lagi. Tutup. Nah, di sini sudah mau ya. Nah, di sini sudah mau, itu ada 10 muatan nasional dan 2 muatan lokal. Benar ya, muatan lokal itu artinya ML dan KM itu masuk ke muatan nasional. Oke, ini sudah clear. Kemudian kita lanjut ke bagian predikat pencapaian. Kita ke buku panduan dulu. Nah, kolom predikat capaian diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika sangat baik jika mencapai rata-rata 90, baik jika di atas 80 dan cukup jika di atas 65 dan kurang jika di bawah dari 65 ya atau di bawah dari kriteria tersebut. Nah, kita balik lagi ke Excel-nya. Itu di bagian predikat capaian itu saya menggunakan rumus if ya. Karena ini sama mirip-mirip seperti di bagian kolom kelompok. Buka, kemudian pilih yang bagian rata-rata karena kita memerlukan ini ya. Kemudian lebih besar dari 90 sama dengan 90, maka nanti akan mendapatkan predikat capaian sangat baik. Kemudian koma, if lagi, buka, klik lagi selnya, kemudian lebih besar 80, maka nanti itu dia mendapat nilai baik. Kemudian koma, if lagi, buka, klik selnya ini sama, kemudian lebih besar dari 65, maka dia dapat cukup ya. Kemudian koma yang terakhir kurang.
Kenapa saya kurangi tidak tambahkan if lagi? Karena berarti selain baik, sangat baik dan cukup, pasti hasilnya itu kurang. Nah, ini memerlukan 3 kali ini ya, 3 kali kurung karena ini ada 1, 2, 3. Sebentar. Nah, di sini sudah mau ya. Saya akan rubah jadi latar tengah. Di sini sudah mau, kemudian di bagian tindak lanjut yang terakhir itu adalah tindak lanjut. Nah, di bagian tindak lanjut ini memerlukan rumus ya. Kolom tindak lanjut merupakan keputusan dari analisis pelajaran ini. Kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika predikatnya baik, minimal baik, dan minimum tidak di bawah 60, maka dia dibolehkan libur. Tapi jika tidak memenuhi kriteria di atas, itu mengikuti workshop. Sama juga menggunakan rumus if, tapi di sini saya akan menggunakan rumus if, and, dan or. Langsung saja ya. If, kurung buka, and, kurung buka, or. Kurung buka lagi. Kemudian pilih sel dari minimal ini. Sebentar. Oh ya, pilih sel dari pencapaian ini. Kemudian sama dengan baik. Setelah itu koma, pilih lagi ini, kemudian sama dengan sangat baik. Kemudian petik 2, itu kurung tutup, kemudian koma, pilih dari sel minimal ini. Karena nanti kan minimal 60 ya, minimum 60. Berarti nanti kalau di bawah 60 itu akan mendapatkan mengikuti workshop. Oke, kemudian itu lebih besar sama dengan 60 kurung tutup, koma, boleh liburan. Setelah itu petik 2 koma, mengikuti workshop. Oke, petik 2 kurung ya, langsung. Coba kita lihat. Oke, di sini sudah mau ya. Sudah mau ini apa namanya tuh, tidak error. Nah, setelah itu di poin terakhir, nah sini berikan warna merah pada font yang ada pada kolom tindak lanjut untuk sel yang berisi tindak lanjut mengikuti workshop. Itu menggunakan conditional formatting. Nah, di bagian mengikuti workshop ini itu harus menggunakan warna merah ya, disuruh ya. Menggunakan conditional formatting. Nah, caranya yang pertama blok dulu dari bagian isi dari tindak lanjut ini, kemudian pergi ke conditional formatting, kemudian new rule. Nah, di bagian sini pilih yang bagian bawah tuh use a formula to determine which cell to format. Kemudian di format value where this formula is true itu ketik sama dengan sesuaikan ya. Di sini kan yang dari awal itu kan J sel kelima ya, berarti J5. J5 sama dengan petik itu mengikuti workshop. Kemudian format. Nah, kemudian kan di perintahnya itu disuruh mewarnai warna merah. Kita warnai merah. Kemudian OK, dan di sini klik OK. Nah, di sini sudah mau ya mengikuti workshop. Yang mau mengikuti workshop itu mau warna merah ya. Oke, sudah ya, segini dulu video lanjutannya di bagian kedua ini. Nanti akan saya lanjutkan itu di Excel bagian ketiga, tapi di video selanjutnya agar tidak bosan ya menontonnya. Setelah itu kita simpan ya langsung, bisa save saja karena sebelumnya kan ini sudah tersimpan datanya ini, kita save saja ya, atau Ctrl S bisa. Oke, sudah segini saja video dari saya, mungkin nanti akan lanjut ke video selanjutnya. Oke, see you the next video, bye.